Salam sejahtera bagimu. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah di saat ini, sekaligus akan mendengarkan satu kebenaran firman Allah, karena kita tahu bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Oleh sebab itu, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah firman itu sendiri. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk menuntun perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak pemuda. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari Engkau datang di tempat ini. Engkau lawat setiap telinga-telinga yang mendengarkan kebenaran ini. Bahkan Engkau mengurapi setiap kami yang mendengarkannya. Dan kami percaya kebenaran firman Allah ini akan hidup di dalam kami dan menuntun kami untuk menapaki hari-hari kehidupan kami yang kami lalui. Kami percaya bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami dan membawa kami untuk melihat kemenangan lepas kemenangan yang Bapa karyakan di dalam kami. Kami buka hati kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami. Amin. Kita akan mendengarkan satu bagian firman Allah di saat ini yang terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan kebenaran ini dan saudara-saudaranya kita akan simak secara bersama-sama. Demikian firman Allah di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, yang dengan judul atau perikop berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu akan lakukan dan akan kamu lakukan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saudara pernah mendengar perkataan ini. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Saya punya salah satu teman hamba Tuhan pernah berkata bahwa jika kamu tahu doa adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya, maka di dalam satu hari ketika saudara dan saya berhenti berdoa, maka secara tidak langsung hubungan kita bisa jauh atau terpisah dengan Allah. Dari perkataan inilah saya mengajak kita semua melihat ada bagian firman Allah yang baru saja kita baca bersama di dalam 2 Tesalonika. Tidak jauh bedanya dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, Paulus sebagai seorang pemberita Injil yang luar biasa. Allah memilih, Allah menetapkan dia untuk menyampaikan kabar baik itu kepada dunia, dan sampai saat ini saudara masih mendengarkannya. Oleh karena itu, ketika dia ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, sebelum dia memulai sebuah pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya, dia mengajak jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika untuk menopang dia dalam sebuah kekuatan doa. Karena dia tahu bahwa doa atau dengan sebuah kekuatan doa mampu mengubah setiap kondisi atau situasi saat itu. Paulus sebagai seorang hamba Allah, dia tahu persis dalam satu pemberitaan Injil atau dalam menyampaikan sebuah kebenaran kepada setiap orang yang mau dia sampaikan saat itu. Dia tahu bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak penghambat-penghambat. Ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menghancurkan atau menggagalkan setiap pemberitaan Injil itu. Oleh sebab itu sebagai hamba Allah,
Dia mengajak orang-orang yang dia perlengkapi dengan kebenaran secara luar biasa. Bahwa di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama, Paulus sendiri berkata bahwa saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh satu kemajuan. Paulus tahu persis bahwa di dalam pemberitaan Injil ini, ada begitu banyak hal yang dia alami. Makanya dia butuh sebuah topangan doa untuk menopang sehingga pemberitaan Injil ini tidak ada satu penghalang apapun yang menghambat kebenaran ketika kebenaran itu akan diperluaskan. Oleh karena itu, rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Allah, ketika Allah memilih kita untuk ada di dalam dunia ini, kita tahu persis bahwa kita tidak mampu hidup sendiri tanpa ada orang-orang di sekitar kita untuk menopang kita di dalam sebuah doa. Karena sebelum segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, kita beranjak daripada apa yang pernah Paulus alami, apa yang pernah Paulus arahkan untuk jemaat Tuhan, bahwa ketika dia memulai segala sesuatu, dia mengerahkan jemaat ini untuk menopang dia di dalam sebuah doa. Karena dia tahu kekuatan sebuah doa itulah mampu mengubah segala sesuatu. Kesimpulan daripada kebenaran ini untuk kita semua, bahkan bagi rekan-rekan pemuda yang mendengarkan kebenaran ini, satu hal yang kita tahu bahwa kita tidak mampu hidup sendiri tanpa ada orang-orang di sekitar kita yang menopang kita di dalam segala sesuatu. Selain Tuhan di atas segala-galanya di dalam hidup ini, ada orang-orang di sekitar kita, bahkan sebaliknya kita secara pribadi, yang Tuhan hadirkan untuk menopang, bahkan saling menopang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan ini bagi kita semua, secara khusus bagi rekan-rekan pemuda yang mendengarkan kebenaran ini, bahwa hubungan kita di dalam doa dengan Tuhan itu mampu melancarkan segala sesuatu. Yang kedua, saling menopang satu dengan yang lain di dalam persekutuanmu. Jika ada di dalam persekutuanmu, ketika engkau melihat ada temanmu yang jatuh akibat ada kesalahan yang dia buat, ada temanmu atau rekan pelayanmu yang melakukan segala sesuatu yang membuat dia jauh daripada Tuhan, tugas kita adalah menopang dia untuk dia kembali mengalami satu perjumpaan yang sungguh dengan Allah. Karena firman Allah berkata, untuk itulah kamu dipanggil, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah kebenaran ini dapat menguatkan kita, bahkan meneguhkan kita sebagai orang-orang muda, bahkan rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, untuk menjalani hari-hari hidupmu. Dua hal penting yang saya angkat lewat kebenaran ini, tetap terhubung dengan Allah di dalam doamu, dan yang kedua, saling menopang satu dengan yang lain, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Sebab firman Allah berkata, kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Allah di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini ya Allah. Karena kami percaya setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu, kami tahu bahwa Roh Kudus sementara menjangkau setiap kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Dan kami percaya sungguh bahwa Allah akan bekerja lewat firman ini, sehingga kehidupan rekan-rekan pemuda kami yang mendengarkan kebenaran ini, kami percaya tidak ada satupun yang terlewati. Tapi Tuhan sementara mengajak kami semua untuk kami hidup saling menopang satu dengan yang lain. Untuk kami hidup Tuhan kuat di dalam Engkau lewat sebuah kekuatan doa. Karena kami percaya lewat sebuah kekuatan doa itulah yang menghentar kami untuk melihat ada satu kemajuan di dalam kehidupan kami. Untuk melihat ada perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang besar yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, di kesempatan ini hamba berdoa, memberkati pemuda Ranting Gilgal Tuhan, yang sementara
mendengarkan kebenaran ini. Kami percaya Tuhan menopang mereka senantiasa, sehingga di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, biarlah mereka boleh melakukan itu dengan takut akan Allah. Sehingga kami percaya sungguh bahwa dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat bagi setiap rekan-rekan mereka yang ada di sekitar mereka, Tuhan. Dan kami yakini sungguh di dalam nama Yesus, sebagaimana firman-Mu mengingatkan kami, bahwa kami adalah garam dan terang dunia yang memberkati dunia ini, yang memberkati setiap orang yang ada di sekitar kami, dimulai dari persekutuan kami, dimulai daripada persekutuan kami yang hidup di dalam Allah. Oleh karena itu kerjakanlah bagian-Mu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Allah kami akan melihat bersama dengan Tuhan Yesus, kami lebih dari seorang pemenang. Di tengah-tengah kondisi yang kami alami dengan adanya wabah yang kami alami saat ini Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, Tuhan menarik satu tugas yang ada di hadapan kami semua. Untuk kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga terciptalah satu suasana yang aman, yang damai. Sehingga kami percaya sungguh bahwa setiap anak-anak Tuhan, secara khusus di dalam persekutuan ini, bahkan di dalam kota ini, tetap ada di dalam perlindungan Allah yang luar biasa. Terpujilah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat di dalam kami. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Secara khusus saudara-saudara kami, rekan-rekan pemuda kami yang ada di dalam persekutuan ini, kami percaya mereka semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami di saat ini, dan pada akhirnya hamba berdoa, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa kami mau tetap tinggal menyertai kehidupan kami semua, mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video renungan di hari ini. Semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan selalu, dan diberikan sukacita. Tetap berdoa dan tetap membaca Alkitab ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Kamu adalah garam dan terang dunia. Shalom.